Ini bukan sekadar pencoretan pemain. Ini adalah pernyataan perang. Jelang FIFA Series 2026, publik sepak bola Indonesia dibuat gempar. Bukan karena lawan yang dihadapi, bukan karena venue pertandingan, tapi karena satu hal. 17 pemain dicoret tanpa ampun. Nama besar tidak aman. Statistik mentereng tidak berlaku. Status langganan timnas tidak ada artinya. Selamat datang di era John Herdman. Dari 41 pemain yang dipanggil, hanya 24 yang bertahan. Artinya, hampir setengah tim disapu bersih. Ini bukan seleksi biasa. Ini adalah revolusi sepak bola Indonesia. Pelatih asal Kanada ini datang bukan untuk melanjutkan tradisi. Dia datang untuk menghancurkan zona nyaman. Di banyak negara, pelatih baru biasanya bermain aman, mempertahankan pemain lama, menjaga harmoni, menghindari kontroversi. Tapi tidak dengan Herdman. Dia justru melakukan hal sebaliknya. Dan satu pesan jelas dikirimkan. Tidak ada pemain yang lebih besar dari sistem. Mari kita mulai dari nama yang paling mengejutkan. Ezra Walian. Di level klub, performanya sedang on fire. Gol ada, assist banyak, kontribusi konsisten. Secara logika, dia harusnya masuk skuad. Tapi Herdman melihat sesuatu yang berbeda. Bukan soal statistik, tapi soal kecocokan taktik. Dan disitulah banyak fans mulai sadar. Ini bukan era lama lagi. Mark Klok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri. Ini bukan sekadar pemain. Ini adalah wajah lama timnas Indonesia. Mereka sudah melewati berbagai turnamen, sudah merasakan tekanan besar, sudah jadi andalan bertahun-tahun. Dan sekarang, semua harus menerima kenyataan pahit. Era mereka mungkin telah berakhir. Di media sosial, reaksi langsung meledak. Kenapa Klok dicoret? Egy lagi bagus kok. Ini pelatih ngerti bola nggak sih? Perdebatan terjadi di mana-mana. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang sering dilupakan. Sepak bola modern bukan lagi soal nama. Ini soal fungsi dalam sistem. Herdman dikenal sebagai pelatih yang sangat detail. Dia tidak hanya melihat highlight, dia melihat pergerakan tanpa bola. Dia melihat pressing, dia melihat disiplin posisi. Dan mungkin beberapa nama besar itu tidak cocok dengan blueprint yang dia siapkan. Yang lebih mengejutkan lagi, bukan cuma pemain senior yang kena. Beberapa pemain muda juga ikut tersingkir. Yanse Sayuri, Fajar Faturrahman, Hoki Caraka, Jans Reven. Padahal mereka digadang-gadang sebagai masa depan timnas. Cepat, agresif, penuh energi. Tapi sekali lagi, Herdman tidak memilih berdasarkan potensi saja. Dia memilih siapa yang siap sekarang. Jika kita tarik benang merah dari semua keputusan ini, ada satu pesan kuat. Tidak ada jaminan tempat di timnas. Setiap pemain harus berjuang. Setiap pemain harus cocok dengan sistem. Dan setiap pemain harus siap bersaing tanpa melihat nama. Ini adalah standar baru. Dan jika berhasil, ini bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia selamanya. Sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa mereka dicoret. Tapi, apakah keputusan ini akan berhasil? Apakah skuad 24 pemain ini mampu menjawab keraguan? Atau justru membuktikan bahwa Herdman terlalu nekat? Satu hal yang pasti, FIFA Series 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah ujian pertama era baru timnas Indonesia. Dan kita semua akan menjadi seksi. Kalau menurut kalian, siapa pemain yang paling tidak pantas dicoret? Tulis di kolom komentar sekarang. Dan jangan lupa, era baru sudah mulai.